Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini penuh keceriaan nikmat Allah. Saya ada di ladang sedang mengembala kambing. Itu kambingnya sedang makan ya, cuma ada 4 ekor. Dan kali ini kebetulan ada teman saya ingin diajari Islam. Kebetulan dia baru masuk Islam, memeluk Islam. Alhamdulillah ya, nggak perlu saya sebut namanya, cuman inisial MM. Yang jelas bukan Marc Marquez lah, karena saya nggak kenal figur Marc Marquez, cuma tahu saat nonton MotoGP itu. Ini tantangan buat saya yang sangat dangkal sekali tentang pengetahuan agama. Namun ya kenapa enggak nanya sama yang sosok-sosok figur-figur yang alim. Ya mungkin karena segan, masih baru, dan suatu saat akan saya bawa ke tokoh-tokoh yang memang berpengalaman, berpengaruh, dan berilmu di bidangnya. Namun ini saya akan coba untuk membicarakan rukun Islam. Kalau selanjutnya mohon dikritik, mohon dikasih masukan bagaimana benarnya, akan kami sampaikan kembali kepada orang yang bersangkutan. Mengenai rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir, yang kelima, menunaikan ibadah haji. Mengenai 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama itu wajib dilakukan, wajib dibaca bagi seseorang yang hendak masuk Islam, karena itu melalui pintu masuk Islam melalui 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini mengandung kalimat tauhid, karena bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada kalimat tauhid la ilaha illallah muhammad rasulullah. Kalimat ini harus ditanam di dalam hati, sedalam-dalamnya. Harus ditanam sedalam-dalamnya, dalam lubuk hati. Kenapa demikian? 2 kalimat syahadat ini harus ditanam dalam lubuk hati karena supaya berakar pesat dan kuat, sehingga ada ajaran akidah baru yang menyimpang dari syariat baginda Nabi tidak mudah goyah dan gak mudah terpengaruh dari ajaran tersebut. Makanya harus ditanam sedalam-dalamnya. Untuk itu, jika ditanam di dalam lubuk hati, tentu akan tumbuh toh? Akan tumbuh. Bagaimana perawatannya? Kalimat syahadat ini ketika sudah ditanam pasti tumbuh. Setiap sesuatu yang ditanam tumbuh. Harus dirawat. Bagaimana caranya? Ya harus diucapkan berkali-kali. Harus diucapkan berkali-kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika itu sangat sulit, terlalu panjang, boleh diambil, dipotong kalimat tauhidnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkali-kali.
semakin sering diucapkan di dalam hati, semakin bagus. Semakin bagus. Jika itu masih rumit, terlalu panjang, boleh diambil kalimat ilahiyahnya. Allah, Allah, Allah. Ismuzat. Boleh mengucapkan ismuzatnya saja. Allah, Allah, Allah. Jika itu masih rumit. Kalau mengucapkan ismuzatnya tentu sangat mudah, toh. Nggak bisa kita pangkas lagi. Allah, Allah, Allah. Semakin sering dan semakin cepat mengucapkan ismuzat Allah, 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 semakin bagus. Semakin bagus. Semakin bagus. Karena di dalam hati jika diucapkan Allah, Allah, ismuzat berkali-kali, tidak mudah kita terpengaruh tipu daya setan. Karena setan bersemayam di samping hati kita. Jika kita lalai mengingat Allah, lalai menyebut nama Allah, maka setan yang berkuasa di situ. Selain itu, jika ada seseorang yang latah, misalnya kaget ketika digertak sama teman-temannya atau mendengar suara petasan, kaget, itu tergantung apa yang ia sering lakukan. Biasanya yang kaget-kaget ini menyebutkan kata-kata yang jorok, ya. Sering kita temui orang yang kaget itu, yang latah itu menyebut kata-kata yang jorok. Nah, bagaimana cara mengatasi itu untuk yang latah-latah? Jika berulang-ulang, berkali-kali, semakin cepat, semakin sering mengucapkan ismuzat Allah, Allah, Allah dalam hati, maka ketika latah pasti yang keluar apa yang sering ia lakukan dalam hatinya. Misalkan kita sering beristighfar, astagfirullah, 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 kesandung saat berjalan, pasti yang keluar dari lisannya astagfirullah, pasti seperti itu. Astagfirullah, pasti. Karena mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kesandung, astagfirullah, astagfirullah, pasti seperti itu. Nah, jika yang sering ia lakukan hal-hal yang jorok-jorok, ya, yang keluar yang jorok-jorok. Apalagi kita melafatkan ismuzat Allah, 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 kaget ada suara petasan, Allah, Allah, pasti seperti itu. Ya. Untuk itu marilah kita awali, kita mulai membiasakan sering menyebut nama Allah. Karena apa? Di samping kita bisa mengatasi latah seperti itu, kita akan aman dari setiap apapun yang ada di muka bumi ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan menjadi bahaya, menjadi mudarat apabila bersama dengan nama Allah, baik sesuatu yang ada di muka bumi maupun sesuatu yang ada di langit. Karena apa? Kita semua adalah milik Allah. Makhluk apapun semua milik Allah, baik yang lunak maupun yang ganas, yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, semua milik Allah. Untuk itu
Jika ismul zat Allah kita sebut dalam hati berulang-ulang terus menerus, maka ya semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa, sahabat-sahabatku, dua kalimat syahadat ini harus dilafadzkan dengan lisan dan diikrarkan di dalam hati. Untuk itu dua kalimat syahadat ini harus kita tekuni, kita dalami, agar kita tidak mudah goyah terpengaruh dari akidah-akidah lain, karena syahadat ini, dua kalimat syahadat ini menjadi syarat utama bagi seorang yang hendak memeluk Islam, juga menjadi syarat utama ketika kita keluar ruh kita dari jasad kita kembali ke Allah. Jika kita sebut dua kalimat ini, otomatis kita husnul khotimah, mati membawa Islam dan iman. Apabila kalimat terakhir kita membaca dua kalimat syahadat, membaca kalimat tauhid, insya Allah kita dijamin masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku, mungkin kesempatan kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya tentang sholat, insyaallah. Semoga kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, serta kekuatan Islam dan iman. Ya, cukup dulu ya. Saya masih membala kambing ini. Kambing-kambingnya masih makan. Kenapa harus dijaga? Takut makan ke tanaman-tanaman orang. Nanti saya kena marah. Mohon dikritik, kasih masukan. Jika kesempatan kali ini dicukupkan hingga saat ini, nanti saya akan temui para kiai, para ustadz untuk kembali membahas seputar inilah, atau di hal-hal di bidang keagamaan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kambingnya, itu anaknya itu dua tuh. Cuma 4. Ini meniru baginda Nabi Gembala Kambing, juga Luqman Al-Hakim. Baik.